pretending. And then you wake me up. Bisa kayak, Alexa, wake up! 5 more minutes. I got something in my mouth. Bangun. Halo para penasehat crochet mamiku. Welcome back to Luf Bali Bali ya Ode. You gotta let me go. Don't let me lose control. You can't buy love with gold. Kan udah mau lebaran. Nah, kata Tante Dea Ananda, baju baru, alhamdulillah. Makanya aku minta mami aku untuk bikin baju baru. Nah, kata mami aku bajunya udah jadi. Mau lihat gak? Tunggu, aku sulap dulu ya. Bagus kan? Aku minta mami aku bikinnya segini aja. Kalau kamu bikinnya yang mana? Sama kayak aku atau panjang amat sampai ke bawah? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang tugas mami aku untuk kasih tahu tutorialnya ya. Ayo mami kerja sekarang. Oke, untuk proyek kali ini gue pakai benang katun Bali biar harganya jauh lebih murah juga karena kita pasti akan butuh banyak. Terus kita perlu juga elastic yarn, terus ada stitch marker, scissors atau gunting, terus ada jarum, terus ada here 3 mm hakpennya dan udah pasti measurement. Jadi gue udah buat part untuk di shoulder bagian kanan. Ini gue buat 10, apa ya sebutnya enaknya 10 segmen kali ya. Jadi ini 1 segmen, terus ini 2 segmen. Jadi gue buat 10 segmen untuk dress ini. Seperti yang kalian lihat, sebenarnya kalau kalian mau buat size untuk yang dewasa itu pun bisa. Jadi kalian hanya perlu memanjangkan sampai bagian shouldernya ini bisa sampai ke bawah dada. Oke, kalau untuk Alexa ini sudah pas banget. Tapi kalau untuk gue, for example, ini kan kita buat 10 ya, 10 leaves dalam satu segmen. Jadi kalau buat gue udah pasti akan gue tambah either 12 atau 13 untuk bisa sampai di bagian bawah dada gue. Kalau untuk Alexa segini udah cukup. Jadi gue akan kasih tahu ke kalian gimana cara memulainya. Oke, ini cuman sebenarnya 6 rows aja dan pengulangan. Jadi ini bagian depannya by the way ya, dan ini bagian belakangnya. Nah, pengulangannya itu hanya di 2 segmen ini. Jadi gue akan kasih tahu ke kalian mulai dari sekarang. Untuk memulai seperti biasa slip knot. Setelah itu kita buat foundation chain, tergantung kalian ya seberapa panjangnya. Kalau gue butuh 122 chain karena dalam satu segmen ini itu kita butuh 12. Jadi kalian cuma perlu buat multiple 12 plus 2. Oke, multiple 12 plus 2. Oke, gue udah buat 122 chains. Nah, sekarang gue tambahin 1 chain untuk turning dan kita buat 8 slip stitch dimulai dari chain yang kedua dari hakpen. So kita slip stitch 8 kali. 1 2 dan kita kasih hadiah stitch marker. Ini sebagai penanda aja, jadi kita bisa tahu stitchnya itu dimulainya dari mana. Oke? Setelah itu kita chain 1 dan putar project. Di sini kita akan buat 6 yarn over slip stitch atau biasanya juga ada yang bilang half double crochet slip stitch. Jadi kita yarn over, kita masukin ke second stitchnya ya. Ini kan tadi turning chainnya, jadi kita masukin ke sini. Like this, jadi kita punya 3 loops. Terus kita langsung slip stitch kayak gini. Oke, gua kasih tahu sekali lagi, yarn over, masukin ke stitch yang di bawah. Nggak perlu yarn over lagi karena kita akan langsung masuk. Biasanya ini tips aja ya, gue akan pegang si last loopnya ini, loop yang terakhir, lalu biar lebih mudah untuk bisa slip stitch. Oke, buat 6 yarn over slip stitch atau half double crochet slip stitch. Like this. Oke, terus kita chain 1 dan putar balik lagi. Nah, sekarang kita ulangi lagi 8 slip stitch.
Oke, ini harus selalu hati-hati ya guys, karena dia kayak tersembunyi gitu. Jadi make sure kalau kalian ambil yang ke-6 di sini ya, slip stitch-nya. Oke, ini kita sudah buat 6 slip stitch. Terus kalau kalian bisa lihat di sini ada V. Oke, nah kita masukin begini. Kita masukin ke V-nya kayak gini. Oke, lalu kita turun ke bawah nih guys. Oke, kita masuk ke sini. Ya, ini adalah yang terakhir digunakan. Terus kita ke next stitch-nya, next chain. Di sini kita langsung slip stitch juga. Oke, terus kita tambah 1 kali slip stitch lagi dan selesai untuk bagian ini. Oke. Terus kita chain 1, lalu kita buat lagi 6 yarn over slip stitch. Oke, mulai dari sekarang kita sebutnya yarn over slip stitch aja ya. Jadi ini kita buat lagi 6. Oke, gue udah buat 6 yarn over slip stitch. Terus kita chain 1. Sekali lagi kita buat 8 slip stitch. Oke. Ini sudah 6. Lalu kita ke V stitch yang ada di row sebelumnya. Oke, kayak gini. Lalu kita langsung slip stitch ke bagian chainnya sini atau di rows sebelumnya. Oke, ini sudah 8. Just make sure setiap saat kalau kalian memang sudah buat 8 slip stitch, oke? Atau 6 yarn over slip stitch. So 2, 4, 6, 8. Sekarang kita buat sekali lagi hal yang sama, oke? Ini gue udah buat 6 yarn over slip stitch. Sekarang karena ini udah ada 3 berarti ya, 1, 2, 3. Jadi kita akan buat selalu 3 baris guys, oke? Kalau kalian lihat sebenarnya itu 3 ya. Jadi oh salah. Jadi ada, kalau misal kalian bisa lihat nih, 1, 2, 3 gitu. Oke, sekarang setelah kita buat pengulangan sampai 3 kali gini, kita slip stitch 14 kali. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, setelah 14 slip stitch, kita chain 1 dan kita akan mengulang lagi proses ini guys. Jadi setelah kita turn, kita akan buat 6 yarn over slip stitch. Habis itu chain 1 dan kita putar lagi project kita dan kita buat 8 slip stitch. Nah, proses ini kita ulangi sampai Indonesia emas. Sampai di ujung sini. Oke guys. Jadi I'll see you down here. Oke, gua udah buat segmennya ya. Ini gue udah buat 10 sesuai dengan yang foundation chain yang gue buat. Nah sekarang kita masuk ke row kedua. Row kedua itu kita akan yarn over slip stitch ke semua stitches. Oke. Kayak gue buat 122 chain sebelumnya. Nah gue harus buat 122 yarn over slip stitch. Oke. Nah, di saat di sini nih ya guys, lagi-lagi gue ingetin, make sure kalian nggak ke skip ya, karena ini kadang suka bener-bener nggak kelihatan banget. Oke, nah sekarang gue akan kasih lihat ke kalian caranya untuk yarn over slip stitch untuk menggabungkan atas dan bawah sini ya, di stepnya ini. Sama, masuk ke V-stitch, terus kita yarn over sebelum akhirnya masuk ke stitch yang di bawah. Oke, seperti ini Mari. Kalau slip stitch biasa kan cuman begini nih, set, masuk di stitch terus tarik dan kita langsung begini, ya kan? Nah kalau untuk yarn over slip stitch harus ditambahin yarn over setelah kita sebelum kita masuk ke stitch yang di bawah. Oke? Mudah-mudahan kalian paham. Harusnya sih paham ya, karena kan kalian smart banget. Jadi biasanya akan mudah untuk memberitahukan. Kayak gini. Nah ini kita buat tuh, kalian lihat ya, ini udah jadi nih satu segmen. Oke,
Ini kita buat sampai ujung ya. Loh, tadi mana itunya? Oh, belum dipasang. Mari kita pasang stitch marker. Again, this is only to make sure yang awal tuh yang mana stitchnya. Oke, ini gue udah selesai buat rows 2-nya. Rows 2 tuh adalah yarn over slip stitch dari awal sampai akhir. Gue kayak tadi lupa bilang ya. Jadi semua yang kita lakukan itu selalu back loops only ya guys. Slip stitchnya back loop only. Terus yarn over slip stitchnya juga back loop only. Nah sekarang kita masuk ke rows yang ketiga. Nah kalau yang ini gampang banget guys. Ini tuh cuman slip stitch dari awal sampai akhir. Oke. Oke, rows ketiga udah selesai gue buat, which was slip stitch dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita masuk row keempat. Nah, di row keempat ini kita akan buat setengah dari satu segmen. Oke, jadi kalau di awal itu, sampai di sini berarti, di awal sini kita akan memulai dengan slip stitch, ya, 8 slip stitch. Nah, untuk row keempat, which yang akan nanti kita repeat terus ya, itu kita mulainya dengan yarn over slip stitch. Jadi setelah chain 1 dan putar balik, kita langsung yarn over slip stitch. Nah di sini kita buat 2, oke, 2 yarn over slip stitch. Setelah 2 yarn over slip stitch, kita chain 1 dan putar. Nah di sini kita buat 2 slip stitch. Lalu kita chain 1 dan putar lagi, kita buat 4 yarn over slip stitch. Lalu setelah itu kita chain 1, terus putar dan kita buat 4 slip stitch. Kita chain 1 lagi dan putar, kita buat 6 yarn over slip stitch. Oke, terus kita chain 1 dan putar, lalu kita buat lagi 6 slip stitch. Chain 1, putar. Nah, di sini kita sudah selesai dengan setengahnya ya, setengah dari satu segmen. Nah, dari sini kita lanjut dengan yarn over dan buat 14 yarn over slip stitch. Di sini kita mulai repeat ya sampai ending. Jadi setelah 14 yarn over slip stitch, gue kasih tahu lagi ya. Oke, gue udah buat 14 yarn over slip stitch. Seperti biasa kita mark dulu yang di awal ya, biar kelihatan ini sudah dilakukan stitchnya. Oke, ini sudah 14. Kita chain 1 dan putar. Lalu kita lakukan slip stitch 6 kali. Chain 1, putar. Yarn over slip stitch 8 kali. Oke, jadi ini sebagai pemberitahuan aja, biar kalian juga jauh lebih mudah untuk memahami. Untuk segmen yang di awal, row 1, di awal itu kita selalu slip stitch duluan, baru yarn over. Jadi slip stitchnya 8 kali, terus kita yarn over slip stitchnya 6 kali untuk membentuk ini. Oke, nah di row yang keempat itu kebalikannya. Jadi kita yarn over slip stitchnya 8 kali, lalu slip stitchnya 6 kali. Oke, jadi hanya diputar aja.
Basically, jadi gini, di awal itu, dari awal sini, ini adalah chain ya, basic chain. Row 1, kita slip stitch, oke? Slip stitch duluan, ya kan? Nah, di rows yang kedua, itu kita yarn over slip stitch. Dan di row yang ketiga, kita slip stitch lagi, oke? Makanya sekarang, di row yang keempat, di saat kita memulai segmen, itu dengan yarn over slip stitch. Karena di row ketiga, kita slip stitch saja, oke? Mudah-mudahan kalian paham. Jadi biar lebih mudah untuk mengingat setiap segmen dan setiap rows-nya, oke? Jadi kalau misalnya hanya half, bikin half, which is row 4 sampai 6, itu selalu dimulai dengan yarn over slip stitch dulu. Setelah itu row 5-nya nanti kita akan slip stitch saja. Dan row yang ke-6-nya kita yarn over slip stitch semuanya. Kalau yang pertama, dimulai dari row yang pertama, dimulai dengan slip stitch duluan. Lalu saat membuat segmen, kita yarn over slip stitch, bolak-balik gitu ya. Nah, di row yang keduanya, kita ada yarn over slip stitch. Jadi row ketiganya adalah slip stitch semuanya. Oke, melanjutkan untuk buat segmen yang kedua ini. Tadi kita sudah yarn over slip stitch 8 kali. Lalu turn dan slip stitch 6 kali. Sebenarnya pattern ini tuh sangat mudah ya. Cuman emang harus lebih jeli aja dan daya ingat harus lebih baik ya. Oke, ini sudah 6 slip stitch. Terus kita chain 1 dan turn dan kita buat 8 yarn over slip stitch. Lalu kita chain 1 dan putar dan kita buat 6 slip stitches. 1, 2. Itu bukan anjing aku ya. 5, 6. Oke, next kita lanjutkan lagi dengan 14 yarn over slip stitch. So, repeat untuk membuat row 4 ini atau segmennya ya. Oke, ini adalah yarn over slip stitch ke-14. Oke, karena di sini kita sudah gue udah buat segmennya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat setengahnya lagi. Oke. Setengahnya yang di sebelah sini. Jadi kita chain 1 terus turn your work. Terus kita slip stitch 6 kali. So basically ini kita mirroring dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan kita dari 2 ke 6. Nah, kalau ini dari 6 ke 2. Oke, 2, 4, 6. Lalu setelah itu kita turn, chain 1, turn, terus kita buat 6 yarn over slip stitch. Oke. 2. Oke. Setelah itu chain 1 kita turn lagi dan kita hanya slip stitch 4 kali. Oke. Terus putar balik lagi dan kita yarn over slip stitch 4 kali. Terus kita chain 1 dan kita slip stitch 2 kali. Lalu putar lagi, chain 1, putar dan kita yarn over slip stitch 2 kali. Oke. Chain 1. Nah, kita sudah menyelesaikan segmen yang terakhir. Nah, ini adalah row 4. Sekarang kita masuk ke rows yang kelima. Oke. Karena terakhir tadi kita yarn over slip stitch, row 5 ini kita lakukan slip stitch saja di semua stitches. Oke. Seperti biasa, kalau dia bagian stepnya ini kayak gini ya guys. Kalau untuk slip stitch doang. Tuh. Salah. Nah, ini kita slip stitch semuanya. Oke. Jangan lupa untuk dikasih stitch marker. Oke. So, I'll see you when I'm done dengan slip stitch semuanya sampai ke ending. Oke, rows 5 selesai. Nah, sekarang untuk rows yang ke-6 hanya
yarn over slip stitch dari awal sampai akhir. Oke, ini gue udah selesai dengan rows yang ke-6. As you guys can see, ini belakang, ini bagian depannya. Jadinya cantik banget kan? Oke, jadi kalian sekarang tinggal mengulang row 1 sampai 6 sesuai dengan lebar dari bahunya. Oke, seperti dari gambarnya, dari video dengan Alexa, tinggal dilihat aja sekiranya ini sudah cukup atau belum. Gitu ya guys ya. Dan I'll see you when I'm done as well with the second shouldernya ini ya. Oke, ini akhirnya udah jadi. Sebelum kita buat di bagian bawahnya ini, kita akan sambungin dulu nih guys yang di bagian tengahnya sini. Jadi untuk Alexa, bagian depan dan belakangnya itu gue akan hitung dari bagian stitch yang paling bawah ke atas itu adalah 26 stitches. Begitu juga di bagian belakangnya. Jadi nanti ini akan gue gabungin, baru setelah itu gue akan mulai di bagian bawah dada. Karena ini kan rencananya adalah baju lebaran ya, jadi nggak mungkin kalau misalnya bagian dadanya itu terlalu terbuka. Jadi makanya ini sengaja gue gue gabungin. Nah asiknya dengan pattern ini adalah ini tuh sebenarnya udah tinggal disatuin gini loh tuh, jadi ada nyambung ya kan, kalian lihat kan tuh. Jadi seperti itu, mari kita gabungkan dulu nih di sininya ya untuk bagian depan dan belakang. Setelah itu baru kita lanjutkan untuk bagian bawah dada. Oke, kita buat slip knot seperti ini. Lalu dari bagian depan ini, as you guys can see, bagian yang sini kita akan ambil front loopnya, oke, sisi luarnya nih, front loop. Lalu bagian yang sini kita ambil dalam atasnya seperti ini. Lalu kita akan slip stitch kalau kata orang Betawi. Lu jangan ngikut-ngikut yang lainnya. Gimana sih? Oke, jadi gini, maafin ya para penasihat crochetku. Oke, kita harus sabar-sabar. Oke, untuk nextnya seperti ini, sama ya. Bagian front, lalu yang di sini bagian back loopnya. Jadi ini kita lakukan 26 stitches atau maunya kalian sih. Menurut kalian 20 stitch itu sudah cukup, it's also okay gitu, karena badan orang kan beda-beda ya gitu. Nah ini gue buatnya 26 stitches yang digabungkan untuk bagian depan dan belakang gitu. Lihatlah para penasehat crochetku, dia akan jadi terlihat cantik seperti ini. Oke, we do it for both side. Jadi ini di bagian depannya dan ini di bagian belakangnya. Seperti yang kalian lihat, ini cantik banget. Jangan sampai kebalik ya guys. Ini adalah bagian dalamnya nih. Oke, yang kayak gini nih, ini bagian dalam. Oke, kalau yang bagian depan, ya dia jauh lebih bertekstur. Oke, nah sekarang kita akan mulai untuk di bagian bawah dada, sekaligus menyambungkan di bagian samping. Jadi ini dari yang sebelumnya kan masih ada, terus kita langsung, wait, ini yang pertama. Terus kita sambungkan dengan yang seberangnya. Oke, ini kita slip stitch aja guys. Dan untuk seperti biasa, ini mah biar kata kagak diperluin, tetap ya stitch marker tuh mendingan dipasangin sebagai pengingat aja kalau itu adalah stitch awal kita. Nah setelah itu kita mulai dengan slip stitch di setiap 2 rows ya. Jadi ini kan ada sini terus di sininya. Oke, biar lebih mudahnya nih, kalau kalian lihat ini ada yang seperti ini, ada yang dia bagian dalam. Nah kita bikin slip stitchnya itu hanya di bagian dalamnya aja. Oke, jangan yang ini. Oke, jangan yang ini. Ini dia bagian dalam dari stitchnya, dari awalan ya. Ini kenapa dia kayak begini, karena sebelumnya itu gue kelupaan untuk bikin ininya, jadi makanya gue bongkar lagi. But it's okay. Jadi ini kita buat slip stitch all around, bukan di bagian yang ini ya, tapi di bagian dalam sini. Kalau kalian, jadi gini ya, kalau misalnya ini agak dilebarin nih ya, kalian bisa lihat ini dan ini. Nah kita tuh selalu slip stitch di bagian sininya. Oke, hitungannya kayak bagian dalam dari stitch yang sebelumnya itu. Oke, ini all around sampai kita ketemu lagi pada stitch marker ini. Oke, dan ini tuh get loose aja ya guys, slip stitchnya. Jadi biar dia nggak terlalu biar dia nggak kayak merengkel gitu loh. Nah ini gue ada di bagian tengah dimana kita menggabungkan dari 2 panel. Ini kita masuk ke bagian sini nih guys, ke sini. Ini adalah stitch yang awal banget. Kalian bisa lihat ini adalah talinya. Oke, di sini kita
slip stitch. Kalau kalian mau menghilangkan cacing-cacingnya dulu dari muka bumi ini, it's fine juga. Cuman kalau gue biasanya nanti. Nah, untuk nextnya, ini kita masuk ke stitch. Ini dari yang pertama waktu kita menggabungkan dua panel. Oke, setelah itu kita langsung nyambung ke sininya nih guys. Oke, nah ini kita buat satu stitch, satu slip stitch. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke sini. Oke, sama konsepnya kayak yang sebelumnya di bagian dalamnya. Oke, nah kalau ini kan dia kayak turningnya gitu kan. Kalau kalian bisa lihat, nah, oke. Jadi kita lanjut di sini, right? Semuanya sama ya guys konsepnya. Oke, ini udah di stitch terakhir. Jadi sekarang kita akan slip stitch ya guys ke yang pertama. Oke. Nah, di sini sekarang kita akan mulai membuat di bagian bawah dada ini. Nah, bagian bawah dada ini gue akan buat kayak sekitar mungkin segini deh, ini mungkin sekitar 2,5 atau 2 cm gitu ya, khusus hanya untuk single crochet. Jadi ini kita chain satu dan kita mulai dengan single crochet tapi hanya di back loop. Oke, nah biar dia enggak jalan-jalan gitu ya, jadi ini kita akan buat seperti ini ya guys, gini, terus kita ambil bagian belakangnya juga, jadi biar dia lebih kuat. Oke, ini seperti ini, lalu kita ke belakang sini, set, gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini ada V ke belakangnya, ini kita akan ambil ke belakang ini nih, kesini ya. Oke, jadi sekali lagi gua kasih lihat back loop, tapi kita gabungkan dengan yang belakang ini, terus kita buat single crochet. Ini biar apa? Biar di bagian sininya tuh terlihat cantik gitu. Jadi dia ada line-nya gitu. Nah, untuk di bagian untuk row selanjutnya pun sama ya guys, back loop only gitu. Jadi biar dia terlihat line cantiknya. Oke, seperti ini. Oke, sampai ketemu mungkin sekitar 3 atau 4 rows dari single crochet ini. Oke, ini akhirnya gue buat 3 rows ya guys. Menurut gue udah cukup sih ini. Terus setelah 3 rows kita akan slip stitch ke first single crochet. Setelah itu kita akan buat instead of 3 chain, gue akan buat kayak gini. Oke, biar dia enggak bengkok-bengkok gitu loh. Nah, ini gue buat 2 double crochet jadinya di dalam satu stitch. Oke, terus setelah itu gue akan buat lagi 1 double crochet dan 2 double crochet dalam satu stitch. Kenapa gue buat kayak gini? Karena gue mau increase guys. Jadi gue mau nanti dressnya itu, ini nanti akan gue pakai elastic yarn biar dia bener-bener nge-grab banget ke bodinya di bawah dada. Setelah itu dari sini itu akan kayak melebar gitu, tapi yang rimbel apa sih, rumbai-rumbai gitu loh, gimana apa sih sebutannya gue juga gak paham lagi. Pokoknya gitu deh, lu buatnya gitu deh. Jadi 2 double crochet dalam satu stitch, terus 1 double crochet. Setelah itu 2 double crochet lagi dan 1 crochet nextnya. Oke, sampai ketemu di ending sini. Oke, next setelah kita buat ini terus kita turn ya guys. Kenapa kita turn? Biar nanti side-nya ini dimana kita memulai row baru dia nggak jadi mereng. Jadi ini tuh kan di sini sudah berhubung di sini. Nah, kita buat satu nih ya. Ini kan dia cuma 1 double crochet. Di sini kita buat double. Oke, 2 double crochet dalam satu stitch. Nah, di tempat yang ada 2 double crochet dalam satu stitch di row sebelumnya, kita masukin masing-masing 1 double crochet. Lalu di sini kita buat lagi 2 double crochet jadi 1. Oke. Begini terus. Dan kalian buat sepanjang apapun, bebas, oke? Kalau kalian cuma mau buat kayak pendek gini ya, jadi kayak crop top gitu, tapi rempel gitu, itu juga boleh banget dan itu lucu banget. Tapi jangan lupa ini nanti bagian sampingnya di stitch juga ya. Tuh. Ini gue buat jadi kayak 2 petals digabungin gitu nanti. Terus kalau misalnya mau buat dress, buatlah dress silahkan sepanjang apapun. Kalau gue akan buat nanti sampai di batas kemungkinan di atas dengkul dikit. Terus nanti baru akan gue modif lagi. Enggak cuman ini aja. Ini kenapa gue bikin double crochet all the all the rows, karena ini adalah bagian yang memang harus tertutupi. Jadi dari bagian perut sampai ke bagian paha, pertengahan paha lah seenggaknya gitu. Jadi harus tertutup. Kan nggak mungkin dong lebaran bajunya terbuka
Oke, jadi sampai ketemu kalau misalnya ini sudah sepanjang yang gue mau ya. Oke, row 2 udah jadi. Nah sekarang row 3 kita turn lagi. Nah sekarang ini normal ya semuanya ya. Seperti biasa, instead of chain 3 kita buat seperti ini biar dia lebih rapi. Oke. Sumpah lo susah banget sih. Salah karena salah masukin. Dong. Berarti kita masukinnya ke sindang. Nah. Kok dia begini? Rumpi ya? Oke. Terus seperti ini. Oke. Dan kita lanjut bikin ini sepanjang apapun ya yang kalian mau. Gue akan buat, nggak tahu deh ini berapa rows, oke? Nanti gue kabarin lagi. Kalau kalian lihat dia jadinya lebih rapih nih, tuh. Jadi dia nggak mencong-mencong kemana-mana gitu loh guys. Oke? Nih insya Allah dia akan lurus ya. Ini sudah 2 ball of yarns ya. Lucu banget ya ampun. Ini udah berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Hampir 10 rows ke bawah. Bagus banget ya. Jadi sekarang mari kita ambil benang yang ke ini ya ibu-ibu, kalau mau segini juga bisa. Kalau yang tadi gue bilang itu adalah yang segini nih. Nah, jadi sekitar di atas udel. Ya. Nah ini sudah mau hampir 3 balls habis. Ini juga lucu kalau misalnya mau segini aja. Tapi kita akan bikin sampai segini kali ya Sa? Segini. Maunya sampai segini aja. Oh jadinya mau pendek aja. Kan ini buat lebaran bu. Gak apa-apa mah. Aku bikinin sampai ini sampai segini. Tapi nanti abis itu di sini ke bawahnya aku bikinnya yang kayak bolong-bolong gitu ya. Jadi biar nggak ada orang lebaran pakainya pendek bu. Nggak di atas dengkul segini ya mbak. Higher. Nggak ada higher. Cita-citamu aja yang higher. Ya segini aja ya. Atas dengkul. Lihat mah. Apa sah? Seatas dengkul. Apa? Seatas dengkul. Apa? Mah. Nggak, kamu soalnya salah. Apa? I don't know mah. Apa? Now look. Di atas apa? Dengkul. Oke, udah bener. Tadi nggak bener. Oke, begitu ya ibu-ibu. Lihat nih hasilnya. Apa namanya? Jadi lucu banget. Jangan lupa ya kanan kirinya ini dijahit ya, biar jadi lebih cantik. Ya ampun lucu banget sih, cantik. Oke, ini gue udah buat ya. Panjangnya ini ada 55 baris. Oke, dan ini pas banget di knee-nya Alexa atau dengkulnya Alexa. Alexa kepengennya cuma segini aja. Jadi, tapi gue akan kasih kalian opsi. Jadi kalau kalian juga mau follow seperti yang Alexa suka, ini kita akan buat edge-nya ya. Jadi setelah chain 1 kita buat 3 single crochet, 2, 3, lalu chain 3 dan kita akan buat picot. Oke. Terus kita lanjut buat 5 single crochet. Setelah itu kita buat picot lagi, itu 3 chain dan kita sematkan ke sini ya. Setelah itu lanjut ini repetition 5 single crochet, 3, 4, 5, lalu buat picot. Oke, nah ini adalah opsi 1 kalau kalian mau sama kayak Alexa. Oke, jadi nanti di ending sini, karena di sini kita udah buat 3 single crochet, di sini kita akan buat 2 single crochet lagi sebelum akhirnya nanti kita akan slip stitch di sini dan selesai. Oke, tapi kalau kalian masih mau buat ini jadi lebih panjang lagi sampai ke mata kaki, kita ganti hakpennya ke nomor 4 mm. Terus kita akan buat mesh ya, 1, 2, 3, 4. Ini adalah opsi kedua. 5. Setelah itu kita buat treble. Jadi setelah buat 5 chain, kita skip 1 dan kita buat treble crochet ke ke stitch berikutnya. Oke, setelah itu 1 chain dan kita buat lagi treble crochet setelah kita skip 1 for sure. Oke. Jadi ini adalah another opsi untuk kalian kalau kalian mau setelah dari dengkul terus dia memanjang lagi sampai ke mata kaki dan agak sedikit melebar karena kita mengganti hakpennya dari 3 mm ke 4 mm. Oke. Nah guys, Alexa tuh nggak mau ternyata dipakein elastic yarnnya di dalam sini. Jadi dia maunya memang loose aja gitu. Tapi kalian kalau mau pakai elastic yarnnya tuh kalian tinggal sematkan di bagian sininya aja sih guys. Per 2 stitches.
kalau memang kegedean banget ya gitu. Tapi sebenarnya looknya pun kalau misalnya sudah dipakai jadinya malah lucu juga sih. Jadi ya I think it's optional lah untuk si elastic yarnnya itu. By the way, total dari atas sampai bawah sini gue menghabiskan 4 benang katunnya, 4 gulung. Tapi kalau misalnya mau dipanjangin lagi sampai ke bawah mata kaki, mungkin kalian akan perlu sekitar 4 sampai 4,5 ball of yarn. It depends on the length sih. Oke guys. Gimana guys, mami aku ngejelasinnya oke gak? Kalau enggak nanti aku suruh dia kerja lebih bagus ya. Tapi mudah-mudahan kalian paham ya. Dan bisa bikin baju lebaran untuk kalian sendiri atau anak-anak kalian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel mami aku ya. Dan kalau sudah selesai bikin bajunya, jangan lupa tag mami aku di look Bali by Lia Waode dan Lia Waode. Now I have to do my work. Work. Sini aja work. Thanks for watching para penasehat crochet mamiku.